sampai ke mana kemarin teh? Ahkamul lam, Ustaz. Oh, ahkamul lam. Naam. Khair. Khair, insyaallah kita akan membahas tentang ahkamul lam, hukum lam pada alif lam dan lam fi'il. Khair, silakan bacakan matanya. Teknike silakan matan 24 sampai 25. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla irba'in ma'ashratin khudh ilmahu minibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Baik, selanjutnya 6 sampai 27. Nami silahkan. ثانيهما إضغامها في أربع فعشرة أيضا ورمزها فعي طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن ذر شريفا للكرم. Nah, terakhir satu bait. Terakhir. Teh Marli. Bait 28. Teh Marli ada? Khairan, mungkin masih siap-siap. Pak Henry silakan bait 28. Wallamul ula samiha qamari. Bismillahirrahmanirrahim. Walamul ula samihal qamriyah. Walamul ukhra samihal syamsiyah. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqah fi nahwi qul na'am wa qulna wattaqah. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqah. Naam. Khair. Kita mulai dari lillami, yaitu Teh Marli baru buka. Teh Marli ada? Oh, ya deh. Khairan. Kita coba sedikit-sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lilami al-halani qabla al-ahrufi. Lilani ya, yaitu lilami al ya. Untuk huruf lam ya yang terdapat yaitu maksudnya ya halani ada dua jenis. Halani ada dua jenis. Memiliki dua keadaan atau dua jenis. Qabla al-ahrufi. Qabla al-ahrufi. Itu saat ia terletak sebelum huruf-huruf abjadiyah. Ya, huruf-huruf abjadiyah. Atau di sini ya huruf-huruf hijaiyah atau huruf abjadiyah huruf-huruf kuno maksudnya yang menjadi bahasa interaksi orang-orang Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Ya, jumlahnya ada 28 dan susunannya adalah apa? Ya, abjad.
hawaz, ya, yaitu yang pernah kita kita bahas terdahulu itu huruf-huruf abjad, ya, abjadiyahnya, ya, yaitu abjad, hawaz, ya, khatti, kalamun, ya, ya. Taman. Terus apa? Sa'fas, ya, qurashat, ya, fakhuza, Takhiz. ya, Takhsa. Taw. terus Wazawa. bazaghun. Wazaghun. Nah, pernah kita dulu bahas yang ini. Amjad. Ini adalah huruf abjadiyah, yaitu huruf-huruf dari 1 sampai 1000, ya. Nah, Abjadi. terus Hawaz. huruf al-huruf hijaiyah, maksudnya adalah huruf hijaiyah, yaitu huruf Arab yang jumlahnya 29 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kemarin. Ya, ya, bukan Imam Ahmad bin Hambal maksudnya di sini, Muqarri, ya. Nah, yang merupakan bentuk modernisasi dari huruf Arab kuno, dan juga dulu hurufnya tidak batasa, tidak. Jadi kalau sekarang itu sudah tersusun rapih, yang mana rupa-rupanya itu yang serupa dengan dia. Sekarang sudah tersusun rapi. Kalau itu tidak, ya, itu tidak dulu. Jadi dia bersatu gitu. Nah, sekarang sudah rapih, ya. Dan susunnya ini huruf hijaiyah apa? Batasa, sudah jelas batasa, batasa, jim, ha, roza, sin, shin, sodo, tozo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, alif, ya. Nah, atau hamzah dengan ya. Nah, ini huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah. Nah, selanjutnya adalah, ya, ulahuma, ya. Yang jenis pertama dari keduanya, ulahuma, ya, izharuha fal ta'rifi. Jenis yang pertama dari yang keduanya, atau yang pertama maksudnya adalah izharuha, adalah membacanya dengan izhar. Maksudnya di sini adalah pembahasan kita adalah alif lam. Maka apa yang dijelaskan, maka alif lamnya. Tentu pokok pembahasan kita adalah alif lam. Maka yang dijelaskan di sini izharuha, yang menjadi jelas adalah yaitu sukun lam, ya, atau lam sukun ini. Ya, fal ta'rifi, maka ketahuilah kaidahnya, ya. Bagaimana kalau diaja itu hamzat waslin tasqutu waslan, nabda'u biha a lam qamariyah muzharah. Haroh. Jadi kalau Haroh. muzharah, nah, Hamzah jadi dia wasl. izhar. Nah, dia izhar. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya, huruf yang harus diketahui adalah, ya, ini huruf yang ulahuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama yang disebutkan di sini adalah, ya, yaitu yang dibaca izhar. Maksudnya alif lamnya ini yang pertama dibaca izhar. Qabla arba'i, ya, qabla, ya, arba'in. Nah, jadi yaitu, ya, lam alif, atau ketika lam pada alif lam terletak sebelumnya, misalnya alif lam terletak sebelumnya arba'in, 4 huruf. 4 huruf. Ya, Masya Allah, luar biasa, ya. 4 huruf, ya. Ma'asyratin khudh ilmuha. Atau khudh ilmuhu, ya, mahu. Biar apa? Biar kita ini penyusunan itu luar biasa, para ulama itu menyusunnya luar biasa. Jadi kita kebiasaan kita itu mulainya misalnya dari kecil, dari sedikit ke yang besar. Nah, ini kalau kita mah tidak terpikirkan dengan itu karena memang kita tidak mengilmuinya, ya. Kalau kita berbicara dengan ilmu Al-Quran itu jelas ilmu yang tinggi, jelas ilmu yang paling kaidahnya luar biasa. Kalau ini mah dokter, ya, karena bukan ahlinya gitu, dokter itu
Katanya dokter itu kalau ada yang serangan jantung, perut serangan jantung itu obatnya ditaruh di bawah lidahnya. Nah ini, nah, dan ditekan, ditekan. Itu obatnya di situ. Sehingga apa dia mulai membaik. Nah, bagaimana dengan huruf-huruf yang memang dia penekanannya di situ, misal po, bo, ya, vo. Ini masya Allah luar biasa Al-Quran. Kenapa Rasul tidak pernah sakit? Karena selalu basah lidahnya dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran. Ya, mungkin nanti ada penelitian, mungkinnya kalau penyakit ini bacanya misalnya ayat-ayat tentang ini yang dia memang penekanan hurufnya banyak, misalnya al-buruj itu banyak huruf-huruf yang syiddah sifatnya kuat. Wassama'i dzatil buruj misal, atau misalnya ya al-balad misalnya kalau dia sakitnya tentang ini misalnya harus lidahnya tertekan dan sebagainya, harus ditekan agar pilihan lidahnya bagus. Bisa la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad sampai selanjutnya. Ya, itu mungkin nanti ada penelitiannya. Karena apa? Mukjizat berbesar dengan mukjizat aizah. Karena mukjizat itu artinya apa? Melemahkan artinya. Di mana ada mukjizat pasti melemahkan lawan. Contohnya, ini kita kenapa anak bahas Al-Quran, karena bahas Al-Quran. Contohnya, Nabi Ibrahim ya dulu itu ya, atau Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Isa itu dulu atau bukan lawannya tabib ya, kedokteran atau pengobatan. Maka Nabi Isa melemahkan orang-orang kafir dahulu itu, orang-orang Bani Israil, orang yang tidak mau mengenal Allah dengan apa? Nabi Isa bisa menyembuhkan yang buta, bisa menghidupkan yang mati, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nabi Musa, pada era Nabi Musa, sihir sangatlah banyak. Orang berbondong-bondong main sihir, maka mukjizat atau dilemahkan mereka dengan mukjizat Nabi Musa, yaitu tongkatnya berubah jadi ular dan sebagainya. Karena waktu Nabi Musa itu sihir, makanya mukjizat itu adalah maknanya itu melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan semuanya. Al-Quran sama, mukjizat terbesar sampai sekarang masih bisa kita rasakan, bisa melemahkan orang. Contohnya orang yang ingin menjatuhkan Al-Quran dilemahkan Al-Quran itu sendiri. Contohnya banyak juga apa? Sekarang orang berbondong-bondong mengenai angka, main angka gitu. Sampai ada penelitiannya itu tentang angka 7 di dalam Al-Quran, tentang Masya Allah luar biasa ini. Makanya ya kalau kita mengkaji tentang Al-Quran, benar ya, huwa syifa. Dia adalah penyembuh bukan obat. Al-Quran adalah penyembuh. Ya, kayak tugas kita ini ya, tugas kita para pengajar Al-Quran ya, untuk menyampaikan pada yang muda-muda itu, yang anak-anak SMA, bahwa mereka adalah penerus ya, dan mereka akan jadi peneliti tentang Al-Quran. Dahsyatnya luar biasa. Khair. Nah, selanjutnya adalah ya ditambah ya ma asyratin, ya ditambah 10 ya. 10 jadi 14 huruf. Berikut ya. 14 huruf ya. Khudh ilmuhu, maka ambillah ilmunya. Maka ambillah ilmunya. Apa saja itu dia? Ya, min ibghu hajjaka wa khafa aqimahu. Ibghu hajjaka wa khafa aqimahu. Itu ya, ibghu hajjaka wa khafa aqimahu ya. Nah, huruf-huruf tersebut adalah tadi yang Anda bacakan ya, za, ba, ghain, ha, waw, ya, mim dengan ha. Adanya 14 huruf. Nah, ibghu hajjaka wa khafa aqimahu. Nah, ketika bertemu dengan huruf ini maka alif lamnya harus dijelaskan. Misalnya alhamdu, al-babu, misalnya al-jami' misalnya, atau bil wawi misalnya. Atau lain sebagainya, atau bertemu dengan
ada alif lam yang bertemu dengan huruf setelahnya, maka ini dikatakan dengan wasammiha dan namanya adalah muzhara, izhar. Maka sebagian para muqarri menyebutkannya adalah apa? Izhar qamariyah. Naam, izhar qamariyah. Khair. Naam. ثانيهما إدغامها في 14 أيضا. Nah, dan juga apa? Yang kedua adalah mengidghamkannya. Ya, tsanihima idghamuha. Dan yang kedua adalah mengidghamkannya. Nah, ma makna idgham? Nah, di sini disebutkan makna idgham adalah memasukkan atau meleburkan atau mentasydidkan. Kemana? Makna idgham. Tsanihima yang kedua, dari keduanya ya, idghamuha fi arba'in, ya. Dan dari yang kedua adalah idgham. Nah, idgham itu maksudnya apa? Ya, idgham artinya meleburkan atau memasukkan atau mentasydidkan. Apanya? Yaitu alif dan lamnya. Alif lam. Nah, idgham itu maksudnya apa? Memasukkan atau mentasydidkan. Khairan. Fi arba'in, ya, ke dalam 4 huruf ditambah dengan 10 tadi. Ya, 4 tambah dengan 10 juga, ya. Artinya tadi apa? Arba'in wa asyratin aidan, dan ada 4 ditambah dengan 10 juga. Ramzuha ya fa'i. Dan rumus huruf-hurufnya adalah, maka perhatikan apa saja huruf idgham, ya, maka rumus-rumusnya apa? Di sini dijelaskan. Taib summa sil rahman, ya, tafuz dif za na'am. Naam. Da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Nah, yang mana dia? Ya, sebutkan ya. Masya Allah, rumus-rumusnya luar biasa. Ya, misalnya, maka pertama arti secara kata, ya. Nah, sebentar. Sebentar. Anak izin sebentar. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di Taib summa sil rahman, ya. Tafustif, ya. Zana. Mana saja hurufnya? Ta, sa, ya. Ta, sa, sad, ra, ta, bad, za dengan nun. Ya, ini yang terus apa? Da' su dhanni zur syarifan lil karam. Apa saja? Da, sin, dal, sin, ya. Za, ya. Zai, za, zai, shin dengan lam. Coba kita maknakan, Masya Allah. Luar biasa makna daripada huruf tersebut, ya. Ya. Tib, ya, di sini adalah tib. Artinya apa? Penekanan, ya. Berbaik, berbuat baiklah, ya. Ya. Kemudian sambunglah, ya. Summa sil. Kemudian sambunglah. Di sini apa? Ruhman, yaitu
silaturahim maksudnya. Ya. Terus apa? Tafuz bif za ni'am. Maka engkau akan beruntung. Ya, bertemulah pada orang-orang yang baik. Ya, bertemulah pada orang-orang baik. Insyaallah. Ini makna yang luar biasa yang apa? Tidak hanya sekedar menyingkat huruf tersebut, tapi melainkan memberikan makna yang luar biasa. Ya, apa maknanya berbuat baiklah? Ya, tib summa sil rahman ya. Ya, atau di sini disebutkan rahiman ya, atau ruhman ya. Terus apa? Tafus tif za ni'am. Ya, maka disuruh apa? Maka berbuat baiklah, kemudian sambunglah satu rahim, kau akan beruntung dan bertamulah pada orang-orang baik. Maka tentunya ketika bertemu pada orang baik, yang disujukan adalah kebaikan, yang diobrolkan adalah kebaikan, yang diucapkan adalah kebaikan. Ya, tidak ada kebohongan, tidak ada ini sebagainya dan sebagainya, ya, maka akan disuguhkan kebaikan-kebaikan. Maka kata Imam di sini, justru kita bertamulah pada orang baik-baik. Bagaimana yang dijelaskan, apabila engkau beriman kepada hari akhir, ya, kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tentunya orang-orang yang baik mengetahui ini dan pasti akan memuliakan orang tamu, memuliakan para tamunya. Nah, terus apa? Da'su'an, ya. Da'su'an dhannin zur syarifan lil kaum. Maka pertama, ya, tinggalkanlah keburukan, itu hal-hal yang buruk, yaitu buruk sangka dan sebagainya. Yang dimaksudkan di sini adalah, ya, di sini su'an, ini su'adzan adalah buruk sangka, ya. Keburukan yang itu maksudnya adalah buruk sangka. Zur syarifan lil karam, dan kunjungilah orang-orang mulia untuk kemuliaan. Masya Allah, luar biasa. Ya, juga berarti di sini, ya, orang yang belajar Al-Quran, lagi Al-Quran itu mulia dan pelajarinya dan mengajarkannya adalah kemuliaan. Maka yang dimaksud di sini adalah apa? Orang-orang yang mulia di sini yang mempelajari kemuliaan tersebut atau hal-hal yang mulia. Ya, orang-orang yang mulia untuk kemuliaan, mungkin belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi, untuk apa? Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan di sisi manusia. Ya, bukan sanjungan di sisi manusia. La, faliya'udzubillah. Ya. Karena apa? Bisa jadi ini menjadikan kita masuk ke dalam nar. Karena apa? Sombong, ria adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faliya'udzubillah. Nah, maka kedua rumus itu apa? Rumus ini, ya, yang tadi itu, ya, sampai da'su'an zanni, ya, zur syarifan lil karam, adalah huruf-huruf pertama yang diambil. Huruf-huruf pertamanya, misalnya ta, ya, si, ya, ta, sa, sad, ya, ra. Di sini ada ta, ada dha, ada da, ada za, ada nun, ya. Ada dal, ada sin, ada za, ada za, ada shin, ada lam. Yang jelas apa namanya? Setengah daripada ibghu hajjaka wa khafa aqimahu, maka setengahnya adalah huruf tersebut. Hakala. Naam. Selanjutnya adalah wallamal ula sammiha qamriyah. Dan yang pertama, maka sebutkanlah dia dengan sebutan atau namakan, ya, berilah ya nama qamariyah. Ya. Apa? Qamariyah. Dan yang pertama, berikanlah nama dia qamariyah. Qamariyah maknanya, ya, qamariyah itu apa? Berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bulan atau apa? Bulan purnama. Insyaallah. Dinamakan demikian karena pengucapan lam sukun pada lam alif di sana dibaca jelas sebagaimana jelasnya bulan purnama dalam penglihatan pandangan. Contoh al-azizu, al-qamaru. Nah, itu dikatakan dia jelas. Apa? Karena ketika purnama terang benderang maka terlihat jelas apa? Bulan tersebut. Maka dikatakan dengan izhar
Bagaimana dengan syams? Ya, syams ya, wal ukhra ya. Dan yang terakhir atau berikutnya atau yang kedua ya, samiha syamsiyah, maka berikanlah nama dia syamsiyah. Makna syamsiyah apa? Syamsiyah itu matahari. Karena apa? Pengucapan lam sukunnya dibaca tidak jelas alias melebur. Coba kita lihat ya. Matahari itu kalau dilihat mata telanjang jelas atau tidak? Tidak ya. Tidak. Nah, kalau misalnya siang-siang itu berani nggak? Nggak berani ya. Anda yang sering naik gunung aja lihat sunrise gitu ya. Sunrise pagi-pagi di atas gunung itu nggak berani walaupun dia nggak terlalu terang waktu itu. Tapi nggak berani, nggak apa ya. Ya itulah samar gitu. Makanya sampai segitunya ulama itu apa mendefinisikan atau menulis sebuah matan ini tentunya wallahi ini memudahkan kita. Untuk memudahkan kita para pelajarnya. Karena Nabi SAW, generasi kita terus berputar maka akan semakin buruk. Kecuali orang-orang yang alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah ya dan sunnah khulafaur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, dan mereka yang memegang sunnah tersebut dan apa kata Nabi, peganglah sunnah tersebut. Sudah pegang takutnya lepas, maka kata Nabi adu alaih bin nawajis, maka gigitlah dengan gigi geraham. Untuk apa? Untuk biar sunnah tidak lepas. Nah, hakadha. Khair. Itu adalah alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang terakhir, ada yang terakhir ini. Bab yang bait yang ke apa? Yang ke 29. Ya, wa zihran la mafi'ilin. Ya, mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Na'am. Dan izharkanlah lam fi'il secara mutlak. Ini pada contoh berikut. Ini itu misalnya altaqa qulna qul na'am. Jadi lam fi'il itu adalah yang amal fi'il madhi. Misalnya lamnya harus dilam. Nah, ini lam fi'il saja. Altaqa harusnya kan itu apa? Atau misalnya wal taffatis saqu bis saq. Itu lam fi'il namanya. Harusnya kan wattini wa zaitun masuknya ke huruf tin syamsiyah. Tapi di sini sebutkan adalah apa dia adalah lam fi'il. Laisa alif lam qamariyah atau syamsiyah. Ada lam fi'il. Qulna qul na'am. Saya ya lam fi'il itu adalah apa? Yang sukun yang berada di tengah atau di ujung kata. Ini adalah satu huruf fi'il yang asli. Hakata. Dan dibacanya adalah izhar. Kalau dulu anak mempelajarinya waktu masih SD itu, kalau nggak salah saya belajar kelas 2 ya, kelas 2 SD lah, kelas 2 SD waktu ada bukan daurah namanya dulu deh, belum ada daurah lah. Itu kita itu penguji ya, diuji oleh guru-guru karena pengajar-pengajar tajwid dulu diuji gitu. Alhamdulillah anak termasuk grup paling kecil ya, kelas 2 SD sudah alhamdulillah disuruh untuk ajar tajwid dulu kelas 2 SD itu. Nah, ini termasuk lam fi'il ini dimasukkan dengan disebutkan dengan izhar mutlak. Lam izhar mutlak. Nah, jadi lam yang sudah mutlak dijelaskan tidak boleh disamarkan lamnya. Nah, mungkin ini dimaksudkan dengan lam lam ta'arif tadi. Nah, lam fi'il, maaf, lam fi'il. Nah, khair. Di bagan ya lam ta'rif yaitu alif lam ini maka dua hukum bacaan yaitu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Kalau lam fi'il kalau di tengah kata maka diizhar, di ujung bisa idgham, bisa izhar. Hakeza. Tapi kebanyakan adalah dia izhar. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti di bab idgham. Hadza wallahu taala a'lam. Kita cukupkan. Pak Henry bagaimana? Kita cukupkan pada malam hari ini. Nah, Ustaz. Ustaz harus bersiap-siap dan mempersiapkan fisiknya.
Insyaallah doakan yang terbaik insyaallah. Nah, ya, Manila, Ustaz. Nanti kita bertemu ya insyaallah. Oh iya katanya ada offline. Kapan gitu? Kira-kira bisa dibicarakan sekarang aja enggak apa-apa. Ustadz itu kosongnya kapan Ustadz? Ya paling lambat insyaallah hari Selasa. Sampai ke Bandung insyaallah hari Selasa. Itu ini kan Sabtu Ahad Ustadz dijadwalkan. Ustadz bisanya Ahad atau Sabtu atau Ahad gitu. Kosong gitu Ustadz. Kalau teman-teman bisa Sabtu, hari Sabtu aja. Karena hari Ahad itu insyaallah pengen berkunjung ke apa namanya di mana? Baitul Ilmi insyaallah. Baitul Ilmi ada jadwal saya nggak di sana teh? Ada Ustadz, sudah ditunggu sama Bunda. Khair. Insyaallah Alhamdulillah mungkin kami tadi sudah membicarakan itu, udah meminta ke Bunda, dan Bunda alhamdulillah sudah sudah menyetujui, dan beliau juga sangat bersyukur Ustadz mau berkunjung ke Baitul Ilmi. ya insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Nanti kita main-main ke Baitul Ilmi. Tekniknya kita masak-masak tekniknya. Siap Ustaz. Jadi Saya siap makan. kesana teh kita mau masak atau apa ini, kalau mau masak berarti kita siapkan bahan-bahannya. Khair, insyaallah nanti kita mungkin di Bandung mungkin hari Sabtu kali ya insyaallah. Di Bandung hari Sabtu. Kalau karena kan di Bandung nggak tahu berapa orang yang bisa ikut gitu kan. Mudah-mudahan ada banyak yang bisa ikut. Nah, nanti tentukan aja tempatnya di mana. Ya, mudah-mudahan lebih dekat gitu. Di mana tempatnya. Atau di Cimbuluit kayaknya dekat itu di Pak Henry. Nah, Ustaz. Gimana Ya. kesepakatannya, Ustaz? Ya, khair di mana lah. Di Cimbuluit bisa ya. Kayaknya sudah lama tidak melewati Cimbuluit ya. Ya, sepakat Ustadz di Cimbuluit aja. Ini siapa yang sepakat ini? Teman-teman sepakat aja. Marli, Ustaz. Teh Marli. Iya ya, insyaallah saya mau ke Padalarang juga Teh Marli insyaallah. Saya mau ke itu. Kenapa? Mau naik tebing. Enggak, mau ke tempat Wanki. Iya, deket-deket Ustadz. Ya, insyaallah nanti saya sana insyaallah. Ya, itu paling hari Sabtu di tempat di Bandung itu insyaallah. Terus hari Ahadnya insyaallah mungkin mudah-mudahan bisa ke mana? Ke Baitul Ilmi. Kalau teman-teman yang di Bandung juga mau ikut, enggak silakan. Nanti kita cari alternatifnya. Bisa pakai motor, bisa kita pakai bis nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sampai sana. Kalau bis kan ada di Ekstran kalau nggak salah tuh di mana? Cihampelas kalau nggak salah ya. Cihampelas. Iya Ustadz, tadi pesan Bunda jangan naik motor. Khawatir lelah. Ya, insyaallah. Khair insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Kita nanti bisa bertalaqi, kita bisa mungkin membahas sedikit tentang Al-Qur'an, bagaimana baiknya nanti kita di Baitul Ilmi atau di Bandung. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Selamat sampai tujuan karena Ana juga naik motor ke sana teman-teman. Dari Surabaya ke Bandung ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan bisa aman ya. Kayaknya malam pertama harus dipijit. Sudah kebayang ya. Sudah kebayang saya ke Majalengka aja bolak-balik itu 8 jam hadirin. 4 jam lumayan. Melelahkan. Ini coba kita nambah lagi. Kemarin saya lihat estimasinya 18 jam. Insyaallah. Hajar. Khair, insyaallah kita cukupkan Pak Henry. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil malam ini. Saya sarankan teman-teman yang
baru-baru ikut juga ya di Padalarang atau di mana itu yang baru-baru ikut ya kalau bisa datanglah insyaallah nanti kalaupun bagus bacaan Al-Fatihahnya nanti saya kasih hadiah. Khairan insyaallah barakallahu fikum jazakumullahu khairan atas waktu yang telah diberikan kepada ana dan kepada antum yang menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang indah, dengan balasan yang sempurna, dengan balasan yang paling berat pahalanya tentunya ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bertemu di offline ya. Di Lombok ke Surabaya, di Surabaya ke Bandung insyaallah dengan motor ya, menggunakan motor insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jazaa. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Handi ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan apa yang diberikan pada malam hari ini menjadi amal jariah bagi Ustaz semua, Ustaz. Dan kita yang menerima ilmunya bisa mengamalkannya. Baik teman-teman semua, karena Ustaz harus istirahat, mempersiapkan fisik untuk perjalanan. Mudah-mudahan dilancarkan di perjalanan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga lancar segalanya. Lebih kurang mohon maaf dan saya tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin duluan ya. Istirahat dulu. Nah, Ustaz. Ya manilah Ustaz. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kang Henry, jadi bagaimana Kang Henry Sabtu? Itu teh yang di Baitul Ilmi teh gimana ininya teh? Berarti kayaknya kalau misalkan Ustadz jadi hari Ahad ke Baitul Ilmi, kayaknya saya nggak jadi ke Bandung. Oh gitu. Ya karena kan Ya, nggak ram. ya dirame-ramein lah. Kemarin. Dirame-ramein kan ada Teneli gitu. Makanya nanti sekalian pada main ke Baitul Ilmi nggak apa-apa. Kemarin dia bilang dia mau ke Bandung ya, nggak aci ya. Iya, karena apa Itu namanya? sudah list mah harus ya. Waduh, Ya, betul kan. bagaimana ceritanya? Nah, Sabtu ke Bandung, Ahad itu.